Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meina Janilawati dari S3 Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang acara praktikum PGWL yang telah dilakukan. Pada kesempatan kali ini praktikumnya itu berfokus pada pemberian modal untuk menyimpan misal kita membuat sebuah marker. Nah, informasi tentang marker itu akan disimpan ke dalam database kita. Untuk yang pertama itu di sini pada bagian indeks, index.plate itu pertama ditambahkan biasa CN, CDNGS sebagai CSS dan juga pada bagian bawah itu ada ini UNPKG ini dan juga CDNGS tentunya pada bagian section script. Nah, untuk bagian konten itu ditambahkan modal grade point. Modal grade point itu seperti kayak pop-up di bagian atas yang akan muncul ketika kita membuat poin di sana atau marker. Kenapa modal poin ini diletakkan di dalam indeks dan tidak di dalam template? Karena kita hanya akan memanggil modal ini ketika indeks dijalankan gitu. Jadi ketika kita menampilkan tabel, si modal ini tidak akan dijalankan. Makanya kita taruh di dalam indeks. Gitu. Nah, untuk selanjutnya itu di bagian untuk template kita cuma tambah beberapa CSS dan juga CS saja seperti jQuery ini. Nah, di sini kita itu membuat pada bagian poin, poin.php itu ada di models. Nah, ini kita pergi ke eh, file creatable coins dulu. Ini tuh dibuat menggunakan terminal dengan menuliskan PHP artisan. Ini PHP artisan modal point itu untuk yang poin tadi. Dan untuk yang table itu tuh sama. PHP artisan make table, get table point seperti itu. Itu untuk yang pembuatan tabel. Nah, ketika tabelnya sudah dibuat, nanti tabel ini juga akan masuk ke dalam database kita. Kita pivot dan di database kita, di public maka akan ada tables underscore point. Nah, ini yang tabel yang telah kita buat. Tuh. Nah, ini yang ke table points ini untuk membuat si tabelnya. Untuk pertama itu public function up void. Ini untuk membuat skema create tabel. Nama tabelnya adalah tabel underscore point. Nah, isi dari tabelnya itu adalah ID, string. String itu digunakan untuk nama, teks untuk description, geometri untuk geom atau koordinat, dan seterusnya. Dan pada bagian bawah itu ada drop ini, drop if exits. Jadi diletakkan ketika si tabelnya itu, tabel points-nya itu ada. Nah, untuk selanjutnya, pada bagian point controller, ini tuh digunakan untuk membuat request atau mengambil informasi yang telah kita tuliskan sebelumnya di dalam models. Jadi itu contohnya untuk name, ini tuh bakalan masuk ke dalam kolom nama, kalau kolom name, dan untuk description itu bakalan masuk ke dalam kolom description, dan geom itu bakal masuk ke dalam kolom geom. Geom. Nah, untuk ini adalah untuk grade point-nya, dan ini untuk redirect to map. Sebelumnya, sebelum dikasih ini, tuh di sini tuh dikasih DD dalam kurung dolar data. Itu untuk mengecek apakah ketika kita mengisi modal, nantinya data yang ada di modal itu telah
tersimpan atau terambil atau tidak. Nah, itu menggunakan DD dalam kurung dolar data. Untuk points ini sama ya. Itu untuk membuat si poinnya tadi. Points ini tuh untuk mengisi mengisi si modalsnya tadi. Jadi di modal tadi itu ada name, description, dan geom. Nah, geom untuk geom tuh ada di bagian index. Nah, ini pada bagian ini. Untuk bagian tag digit test function itu untuk mengambil si informasi dari petanya. Nah, pada bagian bawah ini tuh else if, kan ini ada polyline, polygon, dan marker. Nah, kan kita sekarang berfokus pada si markernya. Makanya kita hanya merubah pada bagian else if marker. Untuk set value geometry itu input geom. Ini tuh jadi si geom atau geom yang kita ambil atau kita titikin di dalam maps itu akan masuk ke ID geom. Dan si point modal juga dia akan masuk ke show modal. Jadi dia modalnya akan tertampil. Seperti itu. Udah pada bagian atas ini tuh diberi eh pada bagian name juga name ID sama dengan name, name sama dengan name, dan ini juga ID description, for description, name description, dan ID geom, name geom. Kenapa ada ID dan name? Ini tuh digunakan agar si value yang telah kita ambil atau kita isi di dalam modalnya itu tuh dapat dikirimkan langsung ke dalam geodatabase seperti itu. Jadi ketika misal si bagian name ini tidak ada, ini kita hilang, misalnya bagian name dihilangkan, nanti pasti pada saat ingin menyimpan hasil dari modal, nanti itu error karena pasti name-nya bakalan kosong. Seperti itu. Ini sudah tadi pembuatan tabel. Ini juga sudah. Poin sudah. Untuk template tidak ada. Nah, ini adalah si susunan modalnya. Di mana mendapatkan ini di dalam template yang telah ada, yaitu diatur menggunakan CSS dan juga CS. Itu. Untuk di sini kita hanya menambahkan tiga informasi, yakni name, description, dan geometri. Name itu nama dari titiknya, description itu deskripsi titiknya, dan geometri adalah titik koordinat yang akan terisi secara manual, terisi secara otomatis saat kita mengeklik sesuatu di dalam mapnya. Seperti itu. Nah, di bagian geometri ini kita tidak dapat mengubah si koordinatnya karena ya memang itu koordinat dan seharusnya memang tidak dirubah. Maka di bagian akhir ini diberikan read only ini tuh untuk mengatur supaya pada bagian berikutnya dapat dibaca. Itu dari ketika proyek ini dijalankan dengan PHP Partition Cell. Tuh, nah kita masuk ke dalam linknya. Nah, ini. Nah, ini pada bagian kiri ini tuh adalah hasil dari penambahan yang pada bagian pada bagian bukan pada bagian ini digitis function ini. Ketika ini ditambahkan maka akan ada ininya muncul seperti itu. Nah, misal kita coba untuk membuat marker ya. Kita klik ini dan kita marker di bagian sini. Nah, maka dia akan muncul modalnya.
Misal kita isi Gunung Merapi, description-nya terserah. Di Pulau Jawa. Nah, untuk poin ini geometrinya dia tidak dapat dirubah, hanya dapat disalin. Nah, kalau kita save, nah, kemudian kita lihat di dalam Debiver, ini di dalam si tabel yang telah kita buat tadi, yakni tabel poin. Lalu kita refresh pada bagian kiri bawah. Nah, maka akan muncul data yang kita isikan ke dalam modal tadi. Seperti itu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.